selamat hari Minggu. Kembali lagi di Go Axis. Yuk kita ibadah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah online Go Axis. Tolong berkati supaya kita bisa mengikuti ibadah online-nya dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom Goexis, Happy Sunday. Aku mau tanya nih, kabarnya teman-teman Goexis hari ini gimana? Wah, aku percaya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, baik-baik ya, pastinya. Amin. Ya, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk memuji Tuhan. Kita mau mulai ibadah Goexis hari ini. Jangan lupa, teman-teman yang masih duduk, aku mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Supaya apa? Supaya nyanyinya suara bisa lebih kencang, terus gerakannya juga lebih luas. Oke, dan jangan lupa teman-teman harus bersuka cita. Jangan lupa tersenyum ya. Oke, yuk kita sama-sama memuji Tuhan hari ini. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Bisa ya lagunya? Jangan lupa pakai gerakan pundaknya harus goyang juga ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Hore, kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, tadi di awal kita udah semangat gerakin pundak, gerakin tangan kita, kepala kita, kaki kita, semuanya. Nah, saat ini aku mau ajak teman-teman Axis untuk duduk lagi di bangkunya masing-masing ya, di tempatnya masing-masing. Kita sama-sama mau menyambut firman Tuhan. Siapin pikiran kita, telinga kita, dan juga hati kita yang paling penting, supaya kita bisa ngerti apa sih yang disampaikan sama kakak kita hari ini. Oke, sama-sama ya teman-teman, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, sikap tenang, sikap berdoa. Oke, teman-teman, jangan lupa kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita memuji Tuhan bareng ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul di ibadah online Go Eksis pada minggu ini, pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur, kami teman-teman semua bisa sehat, bisa ibadah lagi Tuhan. Kami ucap syukur juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau terima firman Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang bukakan telinga kami, buat kami konsentrasi Tuhan Yesus, bentuk hati kami lewat firman Tuhan hari ini, supaya anak-anak-Mu Tuhan bisa mengerti kehendak-Mu dan menjalankannya dalam keseharian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teman-teman Eksis yang siap dengar firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Yeay. Hari ini selamat mendengar firman Tuhan. Oke, bye-bye. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Aku seneng banget deh hari ini bisa ketemu teman-teman lagi lewat ibadah Go Eksis hari ini. Kalau tadi nih kita udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sekarang kita mau sama-sama menyimak firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu aku mau tanya teman-teman dulu nih. Teman-teman kemarin malam pas tidur mimpi nggak nih? Atau kalau semalam gak mimpi, sebelum-sebelumnya pernah mimpi nggak? Mimpinya kayak gimana? Apakah mimpinya nggak enak karena mungkin mimpinya serem? Atau mimpinya malah bagus sampai-sampai pas bangun tidur jadi ikutan seneng? Nah, cerita kita hari ini bercerita tentang seseorang yang bermimpi loh. Tokohnya masih sama nih sama cerita 2 minggu lalu yang diceritain sama Kak Sisa. Ada yang masih inget siapa? Nih, aku ingetin lagi ya. Dia ini berusaha untuk dapetin hak kesulungan dari kakaknya yang namanya Esau dengan macam-macam cara. Pertama, dia kasih sup kacang buatannya sebagai syarat bahwa Esau harus kasih hak kesulungannya buat dia. Lalu setelah itu nih, dia menipu bapaknya dengan cara pakai baju yang berbulu supaya sama dengan Esau yang badannya berbulu. Bapaknya pun berhasil tertipu dan memberikan hak kesulungan yang seharusnya buat Esau nih, tapi malah buat dirinya. Di saat kakaknya tahu kakaknya marah besar, jadi dia terpaksa lari dari rumah supaya selamat dari kakaknya. Udah inget dong siapa tokohnya? Yup, dia adalah Yakub. Terakhir kali ini diceritain dia mulai kabur dari rumah. Kira-kira seperti apa ya lanjutannya? Kita sama-sama simak sekarang ya. Di sini, Yakub mulai meninggalkan rumahnya atas saran dari ibunya. Selain meninggalkan rumahnya, dia juga harus meninggalkan ibunya dan bapaknya. Yakub harus pergi sebelum Esau marah dan balas dendam ke Yakub. Ibunya menyarankan Yakub untuk pergi ke tempat pamannya di Haran. Sebelum Yakub pergi, bapaknya Ishak memberkati Yakub. Yakub pun pergi, menempuh perjalanan yang panjang dari Beersheba ke Haran, tempat di mana keluarga pamannya berada. Di tengah perjalanannya, Yakub memutuskan untuk berhenti karena matahari sudah turun, langitnya sudah gelap, yang berarti hari juga sudah malam. Yakub pun mengambil batu yang besar, dia letakkan batu itu di bawah kepalanya. Batunya itu dijadikan bantal untuk mengganjal kepalanya saat tidur. Akhirnya, Yakub pun tertidur di atas batu itu. Saat tidur, Yakub pun bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bermimpi ada tangga di bumi yang tinggi
giginya bisa sampai ke langit. Di tangga itu, dia melihat ada malaikat-malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Dan di atas tangga itu juga ada Tuhan yang sedang berdiri. Di situ Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan Yakub dan keturunan Yakub tanah tempat di mana Yakub berbaring itu. Keturunan Yakub jumlahnya akan banyak sekali, seperti debu tanah banyaknya. Dan Yakub akan mengembang ke segala arah. Semua orang akan terberkati melalui Yakub dan keturunannya. Tuhan juga bilang nih, bahwa ia akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun ia pergi. Dan Tuhan akan membawa Yakub kembali ke negeri ini, karena Tuhan tidak akan meninggalkan Yakub dan tetap melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan pada Yakub. Di saat Yakub terbangun, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tapi aku tidak mengetahuinya." Yakub takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini pasti dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan paginya, Yakub mengambil batu yang semalam ia pakai sebagai bantal dan ia berdirikan seperti tugu. Ia juga menuangkan minyak di atas batu itu. Tempat itu pun ia namai Betel, yang artinya adalah rumah Tuhan. Lalu berjanjilah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi Yakub, memberikan Yakub roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, supaya Yakub bisa selamat kembali ke rumah bapaknya, maka Tuhan akan menjadi Allahnya. Yakub juga bilang, batu yang Yakub dirikan tadi akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan pada Yakub akan Yakub persembahkan 1/10 buat Tuhan. Lalu Yakub pun berangkat lagi, melanjutkan perjalanan dari Betel menuju ke tempat pamannya di Haran. Nah, cerita perjalanan Yakub nanti akan berlanjut 2 minggu lagi. Tapi dari cerita yang barusan nih, apa sih yang udah bisa kita tangkap? Dari cerita Yakub tadi, kita belajar tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa buat Yakub. Walaupun sebelumnya Yakub berdosa karena ia merebut hak kesulungan milik kakaknya, Tuhan tetap menyertai, tetap melindungi, dan memberkati Yakub loh. Penyertaan Tuhan ini gak cuman buat Yakub yang ada di zaman dulu. Sampai sekarang, penyertaan Tuhan juga ada buat kita semua. Walaupun nih kita kadang-kadang masih suka buat kesalahan, kadang-kadang kita ngelakuin hal-hal salah yang sebenarnya bikin hati Tuhan sedih, tapi Tuhan masih sayang loh sama kita. Buktinya hari ini kita masih bisa bangun tidur, kita masih sehat, masih ada keluarga sama-sama dengan kita, masih ada makanan yang enak-enak nih di rumah, besok masih bisa sekolah, banyak deh berkat-berkat yang kita punya. Ini semua adalah tanda dari penyertaan, perlindungan, dan berkat yang selalu ada buat kita. Kita harus selalu bersyukur ya buat kasihnya Tuhan yang teramat besar itu, dengan terus berusaha buat jadi anak Tuhan yang baik. Nah, ada ayatnya nih teman-teman, di Mazmur 37 ayat 23-24, yang bunyinya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan akan menuntun atau menyertai kita. Kalaupun kita sampai membuat kesalahan atau gagal, Tuhan akan tetap menjagai kita dan menyertai kita. Sekarang kita baca sama-sama ya, supaya hafal ayatnya, oke? Teman-teman di rumah juga ikutin ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke deh, semoga ayat ini bisa ingetin teman-teman sama penyertaan Tuhan di hidup teman-teman ya. Sekarang kita sama-sama berdoa yuk buat menutup ibadah kita hari ini. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa sama-sama beribadah, bisa sama-sama memuji, menyembah nama-Mu, dan hari ini kami bisa sama-sama mendengar cerita ya Tuhan tentang Yakub. Lewat cerita hari ini kami jadi belajar ya Tuhan tentang penyertaan-Mu, pelindungan-Mu untuk hidup Yakub dan untuk hidup setiap kami juga ya Tuhan.
Kami minta maaf Tuhan kalau kadang-kadang kami masih buat salah ya Tuhan, kami masih buat dosa ya Tuhan, tapi kami sangat bersyukur ya Tuhan dan sangat berterima kasih atas semua perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami percaya ya, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, perlindungan dan penyertaan-Mu akan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Yuk teman-teman yang udah sama-sama berdoa, kita sama-sama katakan amin. Oke deh teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah Go Eksis minggu depan ya. Bye bye. God bless you.